Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kakak hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu ya. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam pelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar tematik subtema 4. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya kak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita selanjutnya kakak buka belajar subtema 4 halaman 123 tentang penghematan energi. Hemat energi. Murid-murid kelas 3 mendapat tugas untuk membuat mainan. Ibu guru berpesan kepada murid-murid agar membuat mainan yang hemat energi. Mainan ini juga harus dapat dimainkan dengan bantuan energi alternatif dari alam. Cika dan teman-teman berencana membuat kincir angin. Kincir angin tidak memakai energi baterai. Cara memainkannya pun hanya mengandalkan tiupan angin. Selama angin berhembus, maka mainan dapat bergerak dengan mudah. Bahan-bahan yang digunakan berasal dari bahan yang mudah didapat. Bahkan beberapa bahan diperoleh dengan memanfaatkan benda bekas. Kertas didapat dari kalender bekas dan karet didapat dari sandal bekas. Mainan hemat energi tidak hanya bertujuan untuk menghemat pemanfaatan sumber energi, mainan hemat energi juga dapat mengurangi sisa-sisa barang tidak terpakai. Nah, di sini terdapat 3 paragraf. Paragraf pertama terdiri dari 3 baris, paragraf kedua terdiri dari 5 baris, paragraf ketiga terdiri dari 8 baris. Cika dan teman-teman bekerjasama membuat kincir angin. Kincir angin ini memanfaatkan hembusan angin. Kincir angin dapat bergerak dengan mudah. Jangankan dengan hembusan angin, dengan tiupan mulut kita pun jika kincir anginnya kecil bisa berputar ya kak. Nah, bahan-bahan yang digunakan juga berasal dari bahan yang mudah didapat, menggunakan bahan-bahan sisa yang tidak terpakai, sangat hemat sekali dan sangat ramah lingkungan. Selanjutnya halaman 124 terdapat ayo mengamati, perhatikan baik-baik ya kak. Cika dan teman-teman berdiskusi di rumah Cika. Rumah Cika terasa nyaman sehingga teman-teman senang berada di dalamnya. Di halaman rumah tumbuh banyak tanaman. Udara pun menjadi segar meskipun tidak ada pendingin udara. Udara masuk melalui jendela dari ventilasi rumah. Jendela rumah berukuran besar dan dapat dibuka. Cahaya leluasa masuk sehingga tidak butuh penerangan lampu. Karena rumah Cika menghadap ke timur, cahaya matahari pagi dapat segera menerangi. Saat sore hari, cahaya matahari masih menerangi rumah melalui halaman belakang rumah. Rumah Cika merupakan rumah yang sehat ya kak. Terdapat ventilasi udara untuk masuknya udara dari luar ke dalam rumah melalui jendela. Nah, rumah Cika juga menghadap ke arah timur. Arah timur adalah arah terbitnya matahari. Jadi ketika pagi hari, cahaya matahari dapat menerangi rumah Cika. Cahaya matahari pagi sangat bagus ya kak untuk tulang. Nah, ketika sore hari, rumah Cika masih diterangi melalui halaman belakang rumah. Nah, berarti matahari sudah berpindah ke arah barat. Barat adalah tempat atau arah tenggelamnya matahari. Nah, di sini Cika dan teman-teman berdiskusi di rumah Cika. Rumah Cika terasa sangat nyaman. Bagaimana dengan rumah kakak? Apakah terdapat ventilasi udara? Apakah terdapat tanaman-tanaman di rumah kakak, di depan rumahnya? Apakah terdapat jendela-jendela untuk masuknya udara ke dalam rumah kakak?
Masih di halaman 124. Nah, selanjutnya di bawahnya Kak, berdasarkan cerita, beri tanda centang untuk ciri-ciri rumah sehat. Mari kita kerjakan bersama-sama ya Kak. Untuk keterangan yang benar, Kakak centang. Untuk keterangan yang menurut Kakak salah atau kurang tepat, bisa Kakak beri silang. Kita kerjakan bersama-sama. Rumah Cika menghadap ke timur. Betul atau centang. Memiliki pagar yang tinggi dan rapat. Tidak. Rumah Cika memiliki halaman yang luas. Berarti silang. Ketiga, memiliki banyak jendela untuk jalan udara. Ya, rumah Cika memiliki banyak jendela untuk ventilasi. Centang. Keempat, berada di perumahan yang mewah. Tidak, rumah Cika berada di perkampungan. Kita silang. Halamannya banyak ditanami tumbuhan. Ya, di halaman rumah Cika terdapat banyak tumbuhan. Selanjutnya halaman 125. Halaman 125 di sini membuat kincir angin. Alat dan bahannya kertas karton atau kertas yang agak tebal, gunting, sedotan, jangka, gabus atau karet. Nah, cara membuatnya terdapat beberapa langkah, bisa Kakak pelajari atau Kakak baca di halaman 125 ya Kak. Selanjutnya halaman 126 masih tentang langkah-langkah membuat kincir angin. Bisa Kakak lihat langkah-langkahnya. Masih di halaman 126, halaman 126. Ayo belajar. Untuk membuat kincir, kita menggunakan kertas karton berbentuk bujur sangkar. Kertas bujur sangkar dipakai agar kita dapat dengan mudah membuat lingkaran. Perhatikan kertas berbentuk bujur sangkar berikut. Pada kertas terdapat petak-petak. Petak-petak itu dapat digunakan untuk mengukur luas kertas. Nah, di sini terdapat gambar yang berbeda warna ya Kak. Petak-petak ada beberapa yang berwarna biru dan ada beberapa yang berwarna abu-abu. Perhatikan bentuk bujur sangkar di samping. Pada sisi alas terdapat 7 petak. Pada sisi tinggi terdapat 7 petak. Untuk mengukurnya, kita tinggal mengalihkan jumlah petak sisi alas dan jumlah petak sisi tinggi. Jumlah petak sisi alas yang atas ya Kak. Yang atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, terdapat 7. Nah, kita hitung sisi tingginya. Sisi tingginya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi 7 kali 7 sama dengan 49 persegi satuan. Selanjutnya di halaman 127 terdapat soal-soal. Ayo berlatih. Nah, nomor 1 ada beberapa petak. Yang petak atas yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10 petak atau tingginya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti 10 dikali 6 sama dengan 60. Nomor 2, kita hitung yang petak biru ya Kak. Sisi alas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sisi tingginya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, luasnya sama dengan 8 dikali 5 sama dengan 40. Nomor 3, sisi alasnya kita hitung yang berwarna biru 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tingginya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, luasnya sama dengan 6 kali 9 sama dengan 54. Nomor 4,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tingginya 1, 2, 3, 4. 13 dikali 4 sama dengan 52. Silahkan kakak isi berdasarkan video. Tapi kakak juga harus menghitungnya terlebih dahulu ya kak, agar perhitungan ibu dengan perhitungan kakak juga tepat. Selanjutnya halaman 130. Halaman 130, boros energi listrik. Sepulang sekolah, Panji beristirahat. Setelah beristirahat, Panji menonton televisi. Acaranya tentang petualangan anak-anak yang sedang berkunjung di pabrik pesawat terbang. Tiba-tiba terdengar pintu diketuk dan suara orang memberi salam. Panji lalu membuka pintu. Ternyata Arga datang menjemput untuk mengajak Panji bermain. Panji pun menerima ajakan Arga. Setelah berpamitan kepada ibu, Panji bergegas keluar rumah. Panji lupa mematikan televisi. Televisi terus menyala tanpa ada yang menonton. Perbuatan Panji tersebut merupakan sikap yang boros energi listrik. Nah, di sini terdapat 3 paragraf. Paragraf pertama berisi 4 baris. Paragraf kedua berisi 4 baris. Paragraf ketiga berisi 5 baris. Perilaku Panji merupakan perilaku boros energi listrik. Jika kakak akan pergi bermain, kakak perhatikan dulu tadi kakak menyalahkan apa. Misalkan kakak sedang menonton TV, teman-teman kakak menjemput kakak, sebaiknya kakak matikan dulu televisinya, baru kakak meminta izin kepada mama atau ayah untuk bermain. Nah, ketika kakak ingin menyalakan komputer, tetapi televisi di dalam rumah kakak menyala, sebaiknya kakak pilih salah satu. Apakah mau menonton TV atau bermain komputer? Jika ingin bermain komputer, maka televisi harus dimatikan terlebih dahulu. Nah, jika ingin menonton TV, maka komputer tidak usah dinyalakan. Nah, tindakan tersebut merupakan tindakan menghemat listrik. Nah, jika kakak mengecas HP, jika sedang selesai, maka casan atau chargernya bisa dicabut. Karena jika mencolok ke listrik terus-terusan, maka akan menggunakan daya listrik yang juga terus-terusan. Selanjutnya halaman 131. Ayo berlatih, kita kerjakan bersama-sama ya kak. Lengkapilah pernyataan dengan memilih kata yang tersedia di dalam kotak. Nomor 1, agar kebutuhan akan energi dapat terpenuhi, kita hendaknya melakukan penghematan. Nomor 2, bersikap hemat energi merupakan kewajiban setiap orang. Nomor 3, mematikan lampu saat siang merupakan usaha penghematan yang mudah dilakukan. Nomor 4, di masa depan energi alternatif menjadi sumber energi utama di bumi. Nomor 5, perilaku pemborosan energi merupakan sikap yang sia-sia. Silakan kakak isi berdasarkan jawaban yang di video, tetapi kakak harus membaca terlebih dahulu ya kak, agar kakak paham dan mengerti. Alhamdulillah, pembelajaran tematik hari ini telah selesai. Mudah-mudahan dapat kakak mengerti dan dapat kakak pahami. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.